Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a file dulu. Kita cari tahu tentang bagaimana perasaannya dia saat ini ke kamu ya. Nah, di sini Mari bagi dulu kartu tarotnya menjadi 3 tumpukan untuk bisa kamu pilih ya. Oke, 3 tumpukan aja. Oke, baik. Nah, mana tahu kamu ada yang pengen mau ngeseriusin pembacaan ini, boleh-boleh aja. Kamu postkan aja dulu videonya, terus kamu bayangin seseorang yang ingin kamu ketahui itu. Jika mengerti, sebut nama lengkapnya di dalam hati ya. Jika kamu tahu nama lengkapnya, maka sebutkan nama lengkapnya dalam hati kamu. Baru kemudian kamu memilih salah satu di antara ketiga file ini ya. Nah, atau mungkin kamu ada yang pengen tahu beberapa orang sekaligus, boleh aja dipilih satu file untuk satu orang. Oke, baik. Ini pertama, kedua, ketiga. 1, 2, 3. Mari akan mulai langsung untuk pembacaan yang pertama ya. Baik, bagaimana perasaannya dia saat ini ke kamu? Wah, keren. Oke, ya. Wah, ini strong energi ya. Ini kuat banget energinya. Tapi tunggu dulu. Ini agak-agak tunggu ya sebentar. Oke, nah jadi seseorang ini tuh sebenarnya tuh sayang banget sama kamu ya. Dia ini cinta banget sama kamu. Dan seseorang ini tuh kayak yang pengen banget tuh dia bisa memiliki dirimu gitu. Nah, kalau kamu perhatikan di dalam relationship-nya kalian ini, dia ini tuh kayak yang mau nunjukin sama kamu nih bahwa dia adalah seseorang yang pantas untuk kamu pilih menjadi pasanganmu. Nah, seperti itu ya. Ini dia kayak yang kalau terutama kalau kalian masih pacaran gitu ya. Nah, jadi dia dalam posisi sebagai pacarnya kamu ini, dia ini tuh tidak menempatkan maunya dia loh ya. Maunya dia itu dia tidak menempatkan dirinya itu tuh hanya sebatas berstatus sebagai pacarnya kamu. Tetapi dia di sini tuh kayak yang pengen kalau kamu tuh melihat dia sebagai calon suaminya kamu atau calon istrinya kamu. Nah, seperti itu. Ya, karena seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa ada karisma yang kuat di dalam dirinya kamu gitu ya, dan itu jadinya kayak yang men-trigger dia untuk yang menempatkan dirinya dia saja, sudahlah gitu ya, ke kamu aja lah sudah. Nah, kayak gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh dia kayaknya nggak mau main-main sama kamu. Ini orang tuh yang benar-benar serius sama kamu. Walaupun mungkin dia tuh tidak pernah menyatakan bahwa dia sayang sama kamu, tidak pernah dia mungkin menyatakan dia cinta sama kamu, gitu ya. Tetapi di sini tuh rasa sayang dan rasa cintanya itu, ini lebih kayak cenderung mau dia tunjukkan melalui dengan bertanggung jawab kepadamu. Beberapa memang ini kayak gaya-gayanya tuh tidak orang romantis, gitu ya. Hanya pada saat-saat tertentu sajalah dia akan menunjukkan sisi milo-milonya dia. Sisi kayak pujangga-pujangga cintanya gitu ya, hanya di masa-masa tertentu gitu ya. Nah, kalau untuk aktivitas sehari-hari mungkin memang agak susah untuk kamu temuin bahwa dia akan bilang aku kangen kamu,
aku sayang kamu, aku cinta sama kamu. Mungkin agak susah gitu ya, karena ini nampaknya budaya dia ini tuh dibesarkan dengan cara kamu tuh nggak boleh mengakses perasaanmu gitu ya. Kamu tuh nggak boleh menyatakan perasaanmu ke siapapun gitu, karena itu menunjukkan kamu lemah, itu menunjukkan kamu cemen. Nah, dan segala macam gitu ya. Jadi kok kayaknya kalau dia ini seorang pria, terutama dia jika ini pria, dia ini tuh ya pembawaannya memang agak-agak kaku di situ. Bahkan mungkin tuh bisa kayak kamu lihat bahwa dia lumayan keras kepala gitu ya, atau kamu akan melihat bahwa dia ini orang yang tegas-tegas aja kayak gitu modelnya gitu ya. Tapi memang karakter-karakter seperti itu sudah menjadi karakter bawaan lahirnya dia, atau karakter yang dia serap dalam perjalanan hidupnya dia gitu, dan membentuk dia seperti ini gitu maksudnya Mari. Lika-liku hidup gitu kan, karena ini orangnya kok kayaknya hidup dia tuh tidak mudah gitu ya, hidupnya ini tuh kayaknya banyak tantangan, makanya dia itu tuh kayak yang akan nunjukin sisi maskulinnya dia lebih kuat gitu, karena begitu menunjukkan sisi feminim cemen banget. Nah seperti itu. Dan kembali lagi kepada pembacaan bagaimana perasaannya dia ke kamu untuk saat ini. Nah itu tadi ya, bahwa di sini tuh ada rasa cinta, ada rasa sayang sama kamu, ada rasa rindu jika saat ini kalian ini sedang berpisah gitu ya. Ada rasa rindu yang sangat-sangat dalam gitu. Nah jadi kalau dia ini Mari lihat sebenarnya orang yang pengen memperjuangkan kamu, pengen memperjuangkan relationship-nya kalian. Apalagi jika saat sekarang itu tuh masih ada koneksi antara kamu dengan dia. Jadi dia ini akan menunjukkan itu ya, karakter bahwa dia adalah orang yang bisa kamu andalkan. Nah seperti itu. Seseorang itu kayak ngelihat kamu tuh bukan hanya kekasih tetapi juga sebagai partner. Jangan-jangan memang relationship-nya kalian ini tuh lebih sering ya ngobrolin tentang hal-hal yang penting, tentang hal-hal yang berbobot gitu ya, misalnya tentang bisnis, misalnya tentang karir, misalnya tentang edukasi edukasi ya gitu ya. Bukan edukasi sih kok edukasi ya. Bahas-bahas tentang intelektual. Nah kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi kok kayaknya bahasan-bahasannya kalian ini tuh cukup berbobot gitu, atau ini bahasan-bahasannya kalian itu tidak cenderung tentang bahasan yang meye-meye gitu ya, yang model-model gitu ya, manja-manja nggak jelas kayak gitu ya, kayaknya enggak gitu. Nah tetapi justru karena kamu bersikap seperti itu, dia kayak ngerasa ini orangnya ya banyak merasa kayak takjub sama kamu gitu. Jadi kayak yang jika aku bisa berpasangan dengan Cancer yang karakternya seperti ini, wah ini pasti akan bisa menjadi seseorang yang kalau misalnya aku tuh lagi punya masalah, ada seseorang yang bisa ku ajak-ajak untuk bercakap. Nah kayak gitu ya, karena memang ini tuh tipe-tipe orang yang si pemecah masalah, memang seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kita tuh butuh teman diskusi gitu ya, dan seseorang ini tuh merasa bahwa kamu adalah teman diskusi yang enak, teman diskusi yang baik gitu, karena wawasannya kamu itu nggak kalah tinggi, nggak kalah luas dari wawasannya dia gitu ya. Nah jadi jika seseorang ini sudah berstatus sebagai suaminya kamu atau berstatus sebagai istrinya kamu gitu ya, dia ini tuh kalau Mari lihat orangnya yang kayak setia gitu ya. Ini orangnya setia, ini orangnya tuh tidak neko-neko. Ini orangnya soalnya ya, dia itu kalau memang hidup di dunia modern gitu ya, tetapi pandangan-pandangan hidupnya dia itu cenderung kuno. Jadi bayangkan ya, kalau orang yang dari budaya-budaya kuno kayak gitu kan, itu kan nggak masuk ke akal mereka. Kalau ada cerita berselingkuh lah, main mata lah, itu kan nggak ada tuh. Nah makanya Mari bilang di sini dia tuh orangnya setia, hanya ada kamu dalam hidupnya dia. Cuman kamu adalah orang yang dia cintai saat ini. Dan mungkin bisa jadi untuk sampai selamanya. Terutama kalau ini tadi ya, kalau sudah suaminya kamu atau sudah istrinya kamu. Nah kayak gitu. Jadi ini seseorang yang kayaknya tidak berencana untuk menggantikan seseorang duduk di posisinya kamu di dalam hidupnya dia. Jadi gak ada niatannya dia mau mengganti dirimu, gitu ya. Seberapa sering pun mungkin kalian di sini tuh kayak, karena menurut dia gini, kadang-kadang kamu tuh orang yang ya kurang lebih sama dengan dia ya. Di saat, tapi dia begini, sudah pun dia keras model orangnya, tapi dia merasa bahwa kamu jauh lebih keras,
Gitu loh. Sudah pun dia tertutup soal perasaannya dia ke kamu, menurut dia kamu tuh jauh lebih tertutup. Nah, kayak gitu. Memang kadang-kadang orang ini tuh lelah, mau juga dia lelah di situ ya, mencari tahu tentang kamu. Kamu ini sebenarnya mau ngapain ini? Gitu ya, apa sih jalan pikiranmu? Kadang-kadang itu sulit untuk dia tebak. Jalan pikiranmu seperti apa? Gitu ya. Caranya kamu tuh dalam hidup itu seperti apa tuh dia mau tuh bingung. Karena dia melihat bahwa kamu tuh sering banget manuver. Ada misalnya ya, dia menyangka kalau kamu itu dari sini akan jalan ke tempat A gitu ya. Misalnya kamu dari sini, menurut dia, pasti kamu ke tempat A. Tapi ternyata bisa aja, wah dia dapat tahu, kamu bukannya ke tempat A ternyata, tapi ke tempat B. Nah jadi dia kalau menerka-nerka tentang apa yang ada di dalam pikiranmu, gitu ya, dia bisa mumet sendiri gitu. Terlalu lincah kamu dalam berpikir di sana ya. Jadi kayak orang ini tuh merasa, aku sering nih salah tebak tentang kamu, Cancer, gitu ya. Nah kalau aku tuh banyak pikiran tentang kamu, yang ada tuh aku mumet, yang ada tuh mungkin aku kesel sama kamu. Udahlah, kamu pokoknya mau aja sama aku, mau aja bercakap-cakap dengan aku, mau saja tetap berada dalam hubungan rumah tangga dengan aku. Nah, misalnya kayak gitu ya, dia ada di sana. Jadi kayak mungkin juga beberapa ya, ini dia di semasa mudanya jarang ini pacaran, jarang, sedikit sekali ini koleksi pacarnya dia, gitu ya. Dan ada beberapa baru dengan kamu dia bisa merasakan cinta. Mungkin kamu tahu rekam jejaknya dia, mungkin dia pernah punya pacar sebelum kamu berhubungan sama kamu ada 5 gitu ya. Tetapi di antara yang 5 ini masuk kamu jadi 6. Tapi di antara 6 orang yang pernah hadir dalam hidupnya ini, cuman kamu baru yang sampai bisa menyentuh hatinya dia. Gitu. Sama kamu dia baru benar-benar ngerasain, oh ini tuh artinya cinta. Baru dengan kamu. Nah kayak gitu. Jadi dia ini kayak ngerasa bahwa hidup dia itu tuh akan nyaman banget gitu ya, kalau hubungan dengan kamu ini tuh baik-baik saja. Ini orangnya bertanggung jawab gitu ya, soalnya dia ini orangnya bertanggung jawab. Apalagi kalau dia ini cowok gitu ya. Jadi kamu adalah masuk di salah satu deretan pertanggungjawabannya dia di dalam hidup. Nah kayak gitu. Jadi kayak mau ngasih hidup yang sejahtera untuk kamu, mau ngasih rasa aman kepadamu, mau ngasih perlindungan ke kamu, gitu ya. Mau ngajak kamu, ayo dengan aku, sabar dengan aku, bertahan dengan aku. Nanti di masa depan kamu akan merasa bahwa kamu tidak salah memilih aku sebagai pasanganmu, gitu. Jadi orang ini tuh rasa percaya dirinya tinggi, karena dia tuh kayak mau mencoba hal-hal yang optimal ya, mau mencoba untuk optimal di dalam relationship dengan kamu, Cancer. Nah seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak yang orang ini tuh dia ya apa ya, dia tuh mau kayak nunjukin dirinya, aku nih bisa loh kamu andalkan. Kadang-kadang mau dia memang merasa kamu ini tuh kayak terlalu mandiri sebagai seorang pasangan. Memang keren, memang asik, memang jitu gitu ya, jitu kamu, canggih kamu di matanya dia. Tapi kadang-kadang mau dia tuh, ayolah 1-2 kali tuh kamu kayak nunjukin bahwa kamu tuh lemah, kamu tuh rapuh gitu. Biar aku nih jadi kayak ngerasa aku semakin berarti bagi hidupnya kamu. Nah di situ dia. Tetapi beda cerita ya kalau misalnya seseorang yang kamu ingin cari tahu tentang perasaannya dia ke kamu ini adalah seorang cewek. Saya rasa dia tuh kayak yang ini feminim banget ini.
Ya, kalau yang kamu tanya ini seorang cewek, dia feminim banget. Jadi ini bisa seseorang yang pengen kalau kamu tuh lemah lembut ke dia. Kalau kamu tuh lebih berperan banyak dalam hidupnya dia. Dari kamu itu tuh dia cari tuh figur bapak. Ya, kalau kamu yang lagi ngeliat video ini tuh cewek ya kan, cowok ya Cancer ya. Kamu cowok dan kamu tanya ini cewek. Dia tuh pengen tuh kalau kamu tuh yang menjadi penyelamatnya dia. Gitu. Karena kadang-kadang dia tuh mau kayak merasa bahwa kamu nge-push dia untuk lebih kuat daripada siapa diri dia yang sebenarnya. Nah kayak gitu, kamu kayaknya ngebentuk dia untuk lebih bisa mengakses energi maskulinnya dia. Gitu ya, bukannya dia menolak untuk kamu men-trigger dia sebagai orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang cerdas gitu ya. Bukannya dia menolak di situ. Tapi mungkin dia kayak butuh juga diberikan jeda. Gitu loh. Jadi orang ini sesungguhnya tuh tidak bisa semandiri yang kamu pikirkan. Dia itu butuh banget peran besar. Peran besarnya kamu Cancer di hidupnya dia. Nah kayak gitu. Dia mau tuh kalau kamu tuh nunjukin cintanya kamu ke dia dalam bentuk kamu melindungi dia, kamu menjaga dia, kamu bertanggung jawab untuk hidupnya. Nah seperti itu. Jadi dia mencari sosok yang kuat di dalam dirimu. Tapi kuat itu tuh kuat sebagai penjaga ya bagi dirinya dia. Nah kayak gitu. Jangan biarkan aku tuh terlalu sering sendiri menghadapi hidupnya aku gitu. Manja memang orangnya. Agak manja di sini ya, orang yang kamu tanya ini Cancer. Nah, tetapi dia tuh respect banget sama kamu. Kalau ini pacaran, ya sosok sebagai suami, ya bagaimana itu suami, dia lihat ada di dalam dirimu. Nah, kayak kita. Jadi ini orang udah siap ini dipersunting sama kamu. Mari lihat kalau ini hubungannya masih pacaran, nampaknya kamu tuh masih enjoy ya dengan dirimu ya. Nah kalau kamu mau menyuruh dia untuk menunggu kamu, saya rasa orang ini tuh mau. Ya, saya rasa orang ini tuh mau untuk nungguin kamu. Nah, kalau misalnya ya kalian ini masih posisinya pacaran gitu. Ada beberapa ini mari lihat memang dia, terutama kalau dia ini ada mari lihat ini tuh bisa dia kayak yang punya 2 orang ya dalam hidupnya. Gitu. Tapi 2 orang yang dalam hidupnya ini tuh satunya kamu, satunya ada orang lain, tapi punya value, nilai diri yang kurang lebih sama. Seseorang yang menakjubkan gitu ya. Seseorang yang ya inilah yang pasangan yang aku cari gitu loh. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau dengan kamu di situ tuh nampaknya mari lebih banyak cintanya. Nah kayak gitu ya, sama kamu lebih banyak cintanya daripada dengan orang lain itu. Nah seperti itu. Oke baik, jadi nyaman banget sama kamu. Memang kadang-kadang dia mumet ya, kalau mikir-mikir kamu itu dia mau mumet, dia mau stres, dia mau kayak ngerasa sedikit tertekan gitu ya. Tetapi ya tadi, memilih kamu sebagai pasangannya itu kok kayaknya sudah fix gitu ya. Udah hampir-hampir tuh nggak bisa diganggu-gugat lagi lah setidaknya untuk saat ini. Walaupun mungkin ya tadi kayak ada jarak antara kamu dengan dia. Menurut dia ya, menurut perhitungannya dia, kamu itu sering banget bikin jarak antara kalian berdua. Kadang-kadang kamu tuh terlalu sibuk dengan dirinya kamu sendiri gitu ya. Kadang-kadang kamu lebih banyak mencuekin dia gitu. Sakit hati, kecewa, tapi atas nama cinta atau gara-gara dia memang memiliki rasa cinta untuk kamu, maka di situ dia akan bisa bertahan ya di dalam hubungan ini. Oke baik, terima kasih untuk kamu yang sudah memilih file pertama. Mari akan masuk ke file kedua ya. Bagaimana perasaannya dia saat ini ke kamu Cancer. Oke, iya. Iya. Oke.
Oke, nah jadi begini, menurut dia gini ya, bahwa dia itu tuh happy banget sama kamu, gitu. Dia tuh bahagia banget sama kamu. Ngejalani relationship dengan dirimu ini, ya, itu kayak yang membuat dia tuh jadi memiliki impian, memiliki harapan, gitu ya, bahwa suatu saat di depan sana, terutama kalau ini pacaran, suatu saat di depan sana hubungan ini tuh bukan hanya sebatas hubungan pacaran, tetapi hubungan ini adalah tempat dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi indahnya dia. Jadi maksudnya Mari, kamu adalah masa depannya, gitu ya. Kamu adalah kandidat suami atau istri yang dia rasa cocok untuk dirinya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak yang juga kan dia melihat kamu tuh orangnya sabar banget ya. Kalau menurut dia kamu tuh orangnya mau tabah gitu. Karena jangan-jangan relationship-nya kalian ini sudah beberapa kali mendapat gempuran. Gitu ya, udah berapa kali tuh mendapat ombak yang besar. Gitu. Nah, tetapi ketika ombak besar ini datang menghantam bahtera hubungan kalian ini, dia melihat kalau kamu tuh ada di situ. Gitu ya, kamu tuh ada. Walaupun pada akhirnya, terutama untuk saat ini, kayaknya ada beberapa di antara kamu tuh yang sudah pergi meninggalkan dia gitu ya. Nah, tetapi penilaian-penilaiannya dia tentang mau kayak gimana relationship ini, ya, relationship dengan kamu ini seperti apa gitu. Ya, itu penilaian-penilaian kemarin itu tuh masih menjadi buah angan-angannya dia. Jadi walaupun kamu ninggalin dia, walaupun kamu saat ini tuh bahagia tanpa dia gitu ya, kamu udah menghilang kemana, tapi seseorang ini tuh kalau melihat lagi menunggu kamu atau masih menunggu kamu. Nah gitu. Ya, masih menunggu kamu di sini, masih sering memimpikan kamu. Jadi, kalaupun kamu meninggalkan orang ini, sudahkah dia move on? Saya rasa move on belum. Gitu. Kamu bisa aja melihat hidup dia tuh baik-baik saja di sana, happy-happy, riang gembira, kok kayaknya makin oke dia di sana. Gitu ya, tetapi yang menggantikan dirimu masih belum dapat. Masih belum ada di situ. Gitu ya. Oh, ini balik ya, bahwa orang ini tuh lagi menunggu kabar dari kamu. Gitu. Ya. Sempat indah bersama dengan kamu dan keindahan itu tuh kok kayaknya masih menyala. Masih terasa nyata di dia. Nah, seperti itu. Apalagi kalau hubungan kalian ini masih jalan sampai sekarang. Gitu ya. Nampaknya di sini tuh dia bisa bilang bahwa kita berdua ini tuh sudah terlalu banyak berkorbannya ke hubungan ini. Nah, gitu. Dia merasa tersanjung gitu bahwa dia adalah orang yang pernah kamu usahain. Gitu ya. Bahwa hubungan ini adalah salah satu hubungan, bukan salah satu ya, tapi adalah hubungan yang pernah kamu jalani dengan tidak takut pada resikonya, tidak takut pada konsekuensinya. Nah gitu. Dan dia tahu gitu ya bahwa sebenarnya kamu tuh bahagia juga ketika jalan dengan dia gitu. Jadi kayak yang aku tuh happy sama kamu Cancer, dan aku yakin kalau hadirnya aku ini dalam hidupnya kamu tuh juga membawa dampak yang indah bagi kamu. Nah, seperti itu. Kalau Mari lihat ini orang lagi banyak yang deketin dia. Atau dia mungkin melihat banyak kandidat-kandidat lain di luar sana. Tetapi apa? Belum bisa aku pilih salah satunya itu. Gitu. Atau aku nggak mau pilih salah satunya itu. Mungkin itu ya, lebih cocoknya tuh aku nggak pilih, aku nggak bisa milih mereka itu. Mungkin mereka itu tuh memang lebih baik dari kamu, lebih bagus dari kamu, lebih kaya, lebih ganteng, lebih lembut, lebih
bahenol gitu ya dari kamu Cancer, tapi aku tuh nggak bisa ke mereka. Aku tuh maunya ke kamu. Nah gitu. Aku tuh nyamannya sama kamu. Aku tuh merasa hidup itu tuh lebih hidupnya sama kamu Cancer. Nah kayak gitu dia. Kayak gitu dia sama kamu. Gitu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kamu Cancer, aku lagi hubunganku sama seseorang yang aku tanya ini tuh lagi dalam posisi tidak baik-baik saja gitu ya. Misalnya ada pertanyaan seperti itu di kamunya. Terus kayak gimana orang ini, Ceh? Nah, sama aja gitu. Walaupun hubungan kalian saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja, tapi dia kepingin ini tuh segera bisa relationship-nya kembali menjadi baik-baik saja. Gitu. Walaupun kamu lihat dia tuh keras misalnya gitu ya. Kok kayaknya dia jual-jual mahal, C? Mungkin gitu ada pertanyaannya kamu. Iya, memang gaya-gaya jual-jual mahal itu bawaan lahirnya dia. Atau itu karakternya dia, apa ya, iyalah karakternya dia aja gitu loh. Tapi bukan berarti sebenarnya orang ini tuh mau menolak kamu, walaupun dia jual mahal sama kamu ya. Tapi dia seneng gitu loh, kalau kamu memacu dirinya kamu untuk ngedeketin dia, itu bikin dia seneng. Nah kayak gitu. Memang kadang-kadang mau ini energi orang kayak gini tuh agak-agak ngelunjak. Tapi walaupun dia ngelunjak sama kamu, agak-agak keras orang ini menghadapi dirimu, gitu ya. Misalnya kok sering banget kamu melihat dia itu bertolak belakang sama kamu. Gak tau lah, orang ini bisa nih bikin masalah sendiri bagi hidupnya dia. Memang mau berdrama orang ini, gitu ya. Misalnya gini, kamu pujuk rayu dia 2-3 kali gitu. Tapi dia masih tetap cuek sama kamu. Nanti kalau misalnya kamu ngediamin dia, dia tuh heboh sendiri. Lu mana nih? Kok nggak bujuk lagi? Kok nggak rayu lagi? Kayak gitu dia. Tapi sebenarnya dengan dia tuh asik ya. Atau setidaknya berusaha menjadi pasangan yang asik bagi kamu. Wah itu pengen banget dia. Pengen dia nih kalau dipuji-puji sama kamu. Seneng dia kalau dipuji-puji sama kamu. Gitu ya, seneng banget dia. Jadi beberapa kali, lagi-lagi ya, kalau melihat mungkin kamu tuh sering ya, kayak yang menunjukkan dirinya kamu, walaupun kamu nggak bunyi nih, walaupun kamu nggak ngomong gitu. Tapi kamu menunjukkan bahwa dia ini berharga bagi hidupnya kamu. Dan dia suka itu. Jadi seseorang ini gini ya, kalau kamu antar jemput dia, misalnya, kamu antar jemputnya dia, itu dia kayak udah ngerasa seneng banget gitu. Udah kayak ngerasa happy banget dia, udah kayak ngerasa tersanjung banget dia. Wah, kamu mau ya capek-capekan untuk temenin aku, untuk nganterin aku, kayak gitu. Seneng dia. Di sana ya. Dan seseorang ini tuh kayak saat sekarang apa ya hal excited lain, apa ya hal menyenangkan lain lagi yang akan kamu berikan ke dia gitu. Ada rasa penasarannya dia ke kamu, apa ya gitu. Karena kalau dalam perjalanan ini kan dari kamu tuh bisa itu agak-agak di luar ekspektasinya dia Cancer. Misalnya ya, dia ini tidak membayangkan bahwa ada kamu tuh yang sabar gitu loh. Tiba-tiba dia melihat, wah ini sabar banget orangnya ke aku, wah membahagiakan, kayak gitu ya. Misalnya kamu tuh kadang-kadang menatap dia dengan takjub karena dia cantik, karena dia lagi dandan ganteng gitu ya. Misalnya kamu tuh tidak menyembunyikan ekspresi raut wajahnya kamu, dia seneng di situ. Wah nggak nyangka ya kamu mau muji aku, nah gitu-gitu dia. Jadi kayak banyak hal-hal, tapi Mari rasa mungkin ini kamu tidak sadari sih. Banyak hal-hal ketika kamu itu tampil di hadapannya dia, itu
itu bikin dia tuh kayak ketar-ketir gitu lah, ser-seran hatinya dia. Nah kayak gitu ya, ser-seran banget. Dan dia tuh kayak candu nunggu apa ya kejutan-kejutan lain yang kamu berikan ke dia. Nah di sana. Makanya kalaupun saat ini kamu dengan dia sudah tidak lagi berkomunikasi, kamu menghilang dari hidupnya dia tuh lagi nunggu kapan ya kamu tiba-tiba nongol. Orang ini seneng hal-hal yang spontan dari kamu. Gitu. Seneng dia hal-hal yang spontan. Suka dia hal-hal yang spontan dari kamu. Gitu loh. Makanya orang ini kayak yang misalnya ya, kalian janjian ini ngedate. Dia tuh gini, kira-kira nanti kamu datang jemput dia kayak gimana ya potongannya kamu. Atau kalau kamu cewek, kalau aku jemput Cancer nanti kayak gimana ya penampilannya dia, pasti cantik banget ini. Gitu-gitu. Sering dia main tebak-tebakan tentang kamu. Tapi tebak-tebakannya tebak-tebakan yang asik-asik ya. Nah di situ tebak-tebakan yang asik-asik di sana. Jadi kayak kadang-kadang dari banyaknya orang yang dia temuin, ada 1-2 hal yang kamu nunjukin ke dia bahwa kamu tuh kenal dia. Gini, ada rahasia-rahasianya dia, itu maksudnya Maria. Ada rahasia-rahasianya dia yang tidak banyak orang tahu, tapi kok kamu tuh mengerti. Nah, kayak gitu. Jadi kayak orang ini menganggap bahwa kamu tuh tahu banget gitu loh tentang dirinya. Dan dia suka di situ. Dan suka di hal itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kesengsem. Seseorang ini tuh kesengsem sama kamu, pengen memiliki kamu. Pengen kamu tuh terus menjadi miliknya dia. Makanya kalau ini lagi berpisah, pengen kamu tuh balik sama dia. Gitu. Dan walaupun dia menunggu kamu sudah lama di sini, tapi dia tuh tetap gitu ya, ditahan-tahannya, dibangun-bangunnya gitu ya, angan-angannya dia tentang kamu. Wah, nanti tuh Cancer bakal datang, terus nanti kami jalan-jalan, terus nanti kami menikah, terus nanti kami gini, terus gitu-gitu dia sama kamu, Cancer. Gitu. Lah, orang masih pun misalnya keadaan sekarang ini kalian berdua baik-baik saja, gitu ya, dia tuh masih suka tuh menghayalkan tentang kalian, menghayalkan tentang kamu, cantiknya kamu, gitu ya, baik hatinya kamu, gitu, apa yang kamu lakukan tadi ke dia, hal yang indahnya. Jadi sering dia ini tuh membayang-bayangkan tentang hal yang baik-baik saja di antara kalian berdua. Nah, kayak gitu ya, Cancer ya. Oke, baik. Cinta, tertarik, nafsu, hasrat kepada dirimu itu masih kuat hingga saat sekarang. Oke. Terima kasih sudah ikut memilih tumpukan kartu kedua. Mari akan masuk ke tumpukan kartu ketiga. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Wah. Wah, ya ampun, kuat banget ya, kuat banget ini energinya juga. Nah, jadi kok kayaknya kalian berdua ini tuh kayak ngerasa terjebak satu sama lain ya, di dalam relationship ini. Seperti itu ya, kalian berdua terjebak di hubungan ini, di relationship ini. Sebenarnya seseorang ini tuh kok kayak saking kuatnya badai emosi yang dia rasakan ke kamu, Cancer. Kayak ada ini, dia tuh mau, kalau bisa tuh aku tinggalin kamu aja dah, Cancer. Kalau bisa gitu ya. Maunya aku tuh udahlah, daripada aku terlalu mumet di sini.
Aku terlalu merasa tertekan dengan hubungan kita ini. Apa lebih baik aku ini pergi aja ya dari kamu. Tapi kalau untuk saling melepaskan kalian berdua, nggak bisa. Gitu. Menurut dia kamu nggak mau melepaskan dia. Gitu ya. Dan dia sendiri pun seperti itu. Dia pun tuh sebenarnya nggak bisa lepaskan kamu. Akan selalu ada hal-hal yang mengkunci dia biar terus terkoneksi sama kamu. Ini antara cinta dan benci, ini campur baur ini di pasangannya kamu ini. Cinta dan benci. Bencinya mungkin bukan benci karena apa gitu ya. Tapi boleh jadi juga benci karena situasi dan keadaan kalian untuk saat ini. Gitu. Kok sepertinya dia merasa ya, dia banyak berkorban untuk kamu. Dia banyak berkorban untuk hubungan kalian. Dan dari pengorbanannya dia itu, bisa jadi tuh kayak yang bikin dia satu sisi tuh tidak happy. Tidak bahagia. Gitu loh. Terlepas dari apakah memang kamu melihat apakah ada pengorbanannya dia ke kamu atau tidak ya. Tapi menurut orang ini aku udah banyak banget berkorban di sini. Nah kayak gitu. Satu sisi dia kayak pengen cepat-cepat lari dari kamu. Tapi satu sisi lagi, oh enggak dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ditambahkan lagi rasa bahagia untuk kamu Cancer, baru aku nanti pergi. Nah seperti itu. Tapi mau bikin kamu tuh bahagia, kok kayaknya nggak ada ujungnya ya katanya. Kok kayak nggak ada limit habisnya. Kok nggak ada hitung-hitungan jelasnya. Gitu. Mungkin orang ini tuh memang terlalu memaksakan diri sekali ya. Tipe orangnya kayak gitu. Nah di sana. Jadi kayak dia satu sisi tuh berharap akan meninggalkan kenangan yang manis, kenangan yang baik tentang dirinya dia di memori kamu. Nah di sana ya. Atau seseorang ini bisa gini, bukannya dia meninggalkan kamu, tetapi dia meninggalkan diri dia yang lama. Jadi maksudnya gini ya, meninggalkan diri yang lama itu maksudnya ketika menjalani relationship dengan kamu ini, cara-caranya itu sudah harus berbeda. Gitu. Cara-caranya kali ini tuh mungkin lebih mempertimbangkan diri dia sendiri. Apalagi kalau yang tadi ya, mari katakan bahwa dia merasa dia banyak banget sudah berkorban gara-gara relationship ini. Terus kapan aku nih mau aku bahagiain? Di antara mau membahagiakan kamu dengan gini ya, apa yang aku lakukan ke kamu Cancer, itu gak akan bisa kamu temukan dari pria lain atau dari wanita lain. Gitu. Puncak kebahagiaan tertinggi yang pernah kamu alami dalam hidupnya kamu, aku mau bikin itu terjadi ketika kamu bersama dengan aku. Gitu. Di sana ya. Jadi kayak ada dorongan yang kuat ya di dalam dirinya dia. Sampai puas sekali kamu sama dia. Nah seperti itu. Memang agak berlebih-lebihan ini si pasangannya kamu ini Cancer. Agak berlebih-lebihan. Nah terkadang orang ini mau ini tuh kayak merasa bahwa kamu sering menolak dia. Gitu ya. Kamu sering menolak dia. Kayak dia tuh pengen, misalnya dia ngelakuin sesuatu sama kamu. Dia pengen tuh kalau kamu, wah terima kasih ya gitu. Kamu happy, kamu senang dengan apa yang dia beri. Tapi dia lihat kok kamu kadang-kadang tuh sambutannya biasa-biasa aja. Gitu ya. Misalnya dia ini udah capek-capek nih masak 3 jam satu lauk untuk kamu. Tapi dia melihat kamu tuh
sekedar makan aja gitu loh. Kayak gitu ya. Enggak yang ada embel-embelnya, wah enak banget gitu-gitu. Enggak ada embel-embelnya di situ. Sementara dia butuh itu. Dia butuh pengakuan bahwa kamu tuh puas dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Nah, di sana. Saling mencengkram. Gitu ya. Dia bisa saja menuduh kamu atau menilai dirimu sebagai orang yang tidak mau melepaskan dirinya dia. Gitu ya. Karena keputusannya kamu dalam relationship ini, maka relationship ini tuh tetap ada sampai sekarang. Kalau misalnya di dalam relationship ini, dia berani untuk menyampaikan tentang siapa dirinya dia atau apa keputusan-keputusannya dia dalam hubungan, mungkin hubungan kalian ini tuh sudah cepat selesainya. Gitu ya. Tapi karena dia di sini tuh kayak menunjukkan sikap yang tidak berdayanya dia ke kamu, maka sampai hubungan ini tuh bisa panjang gitu loh. Nah, di situ ya. Sebagaimana kamu mampu untuk menguasai dia, karena menurut dia kamu tuh mampu menguasai dia. Sebegitu pula lah sebenarnya keinginan seseorang ini tuh untuk menguasai kamu. Kadang-kadang mau dia ini berpikir bahwa kamu tuh jauh lebih bahagia daripada dia dalam hubungan ini. Walaupun terkadang memang itu yang dia inginkan. Yang terjadi kayak kata Mari tadi ya, maunya tuh misalnya satu saat kamu tuh cerita sama orang tentang siapa dia. Wah, ini pasanganku yang paling oke nih, yang paling jempolan nih. Kalau ada 10 jempol ini di tanganku, di kakiku, udah tak kasih semua sama dia. Maunya dia kayak gitu, penilaian kamu ke dia. Gitu ya. Jadi dia suka bikin kamu bahagia, dia suka bikin kamu itu merasa beruntung memiliki dia, tapi satu sisi dia kadang-kadang mau itu juga, namanya manusia ya. Aduh, capek banget nih bikin kamu happy. Capek banget. Gitu ya, menjadi sempurna di matanya kamu itu lelah. Nah, kayak gitu. Tapi energinya bisa vice versa. Jangan-jangan kamu yang lebih banyak berusaha di hubungan ini. Bisa ya vice versa ya. Tapi seseorang ini tuh memang happy nih sama kamu. Ada satu sisi tuh happy-nya dalam artian mungkin dia tuh agak candu sama kamu. Lebih ke candu sih ya. Candu dengan apa yang kamu lakukan ke dia. Gitu. Nah, tapi semakin banyak dia merasa dia kecanduan dengan apa yang kamu lakukan, semakin kayak dia, apa ini benar ya? Boleh aku nikmati ya? Kebaikan hatinya kamu untuk dia, apa ini benar ya? Kok kayaknya orang ini tuh merasa tidak layak untuk lebih berbahagia di dalam hubungan kalian? Aneh banget ini orang. Gitu. Baik pun kamu sama dia, bisa dia, apa aku pantas nih dapat kebaikan dari kamu? Nah, seperti itu. Apa aku layak ini dapat kebaikan seperti ini dari kamu? Gitu ya. Makanya kalau kamu melihat orang ini kok agak-agaknya menghindar-menghindar, terutama saat-saat sekarang ke kamu, karena itu tuh pemikirannya. Terlalu ingin dia bersama dengan kamu, tetapi juga ada alam bawah sadarnya dia yang melarang dia tidak boleh berbahagia sampai sedemikian rupanya dengan dirimu. Gitu. Terlalu banyak mikir ini orang. Enggak yang menikmati, udahlah nikmati aja lah apa adanya gitu ya. Terlalu bermain, terlalu kuat mainnya dia di hubungan ini. Jadi antara pikiran dan perasaan, walaupun perasaan bahagia, tapi pikiran ini tuh melarang. Juga boleh bahagia banget gitu. Nggak boleh. Apakah karena hubungan ini hubungan cinta segitiga juga boleh gitu ya?
Dia melihat bahwa kamu tuh ternyata bahagia banget gitu loh, Cancer, dengan keluargamu gitu ya. Dia di situ merasa cemburu, walaupun dia tahu bahwa kamu tuh nggak akan mau melepaskan dia, padahal keluarga kamu di situ atau hidupnya kamu tuh baik-baik saja sesungguhnya tanpa dia, gitu ya. Tapi kalau dia melihat bahwa hidupnya kamu tuh baik-baik saja tanpa dia, nah, di situ dia nggak karu-karuan itu memang. Rasa cemburu itu tadi nggak kuat. Aku maunya tuh kamu bahagia tuh lebih bahagia tuh dengan aku. Tapi fakta di lapangan adalah kamu ternyata lebih bahagia dengan kamu tunjukin gitu ya bahwa kamu tuh bahagia dengan keluarganya kamu atau hubungan yang kamu miliki dengan orang lain, bukan dengan dia. Nah, seperti itu. Mau lepas dari kamu ada keinginan, tetapi kemampuan untuk lepas dari kamu masih sedikit gitu loh. Masih sedikit. Jadi kalau benar-benar bisa cut off dari kamu, ya dia bisa benar-benar nge-cut off hubungan kalian ini, Mari rasa memang dia masih butuh waktu lagi tuh yang lumayan panjang di depan sana, baru dia bisa di sana ya. Ada tidak layak, tapi sekaligus cemburu mati sama kamu. Cemburu mati. Gitu ya. Ada tidak layak tapi pengen. Jadi dia sibuk dilema dengan diri dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan ya untuk kamu yang memilih deck ketiga. Oke, sudah selesai semua decknya. Bukan deck tapi pile. Sudah selesai semua pilenya Mari baca. Terima kasih sudah ikut menyimak, sudah ikut mengambil bagian dalam pembacaan ini. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.